DPR RI menolak RAPBN tahun 2027 karena nilainya yang fantastis mencapai 4.000 triliun rupiah. Ini adalah pemborosan. Dikhawatirkan akan terjadi banyak bencana di Indonesia. Dan hari ini pagi tadi pukul 4.58 telah terjadi gempa di NTT dengan kekuatan magnitudo 7,7 skala Richter. Ini sangat berbahaya, memicu potensi tsunami. Oleh sebab itulah para anggota DPR RI berencana akan menolak RAPBN yang diusulkan oleh pemerintah karena nilainya 20 kali lipat daripada APBN tahun 2000. 20 kali lipat sebesar 4.000 triliun rupiah. Ini adalah rancangan anggaran pendapatan biaya negara yang ugal-ugalan. Oleh sebab itulah sekali-kali anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI berani menolak RAPBN yang diusulkan oleh pemerintah karena utang negara saat ini sudah semakin membengkak mencapai 10.000 triliun rupiah lebih. 10.000 triliun rupiah. Ini nilai yang sangat dahsyat, luar biasa. Uang 1 triliun saja bisa untuk menghidupi penduduk satu kecamatan. Baru 1 triliun. Belum lagi nanti 10 triliun. Belum lagi 100 triliun. Ini 4.000 triliun. Oleh sebab itulah, jika para anggota DPR RI benar-benar berani menolak RAPBN yang telah diusulkan oleh pemerintah, yang nota keuangannya sudah dilaporkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada rapat hari Jumat kemarin. Kemudian para anggota DPR RI menilai bahwa RAPBN yang direncanakan sebesar 4.000 triliun 97,2 triliun rupiah ini akan ditolak rame-rame. Nah, tentunya yang akan tetap menerima adalah partai koalisi pemerintah. Partai koalisi pemerintah akan selalu mempertahankan RAPBN tetap 4 triliun rupiah dalam jangka 1 tahun saja. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI secara konstitusi berhak menolak rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN yang diajukan oleh Presiden. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 23 ayat 3. Nah, jika DPR tidak menyetujui RAPBN usulan pemerintah, maka pemerintah wajib menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun lalu. Nah, perlu diketahui bahwa yang diusulkan oleh pemerintah saat ini, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.000 triliun rupiah lebih. Ini meningkat dari APBN sebelumnya. Yang sebelumnya tahun 2026 yaitu sebesar 3.000 triliun 842,7 triliun rupiah pada APBN tahun 2026. Nah, sementara itu pendapatan negara diperkirakan, ini baru perkiraan, mencapai 3.426 triliun. Perhatikan, yang diusulkan untuk belanjanya, belanja sana sini, belanja sana sini, itu nilainya sampai 4.000 triliun rupiah. Sedangkan perkiraan pendapatan negara hanya 3.426 triliun. Ini naik dari
pendapatan sebelumnya yaitu 3.153,6 triliun pada APBN tahun 2026. Nah, kami sebagai salah satu rakyat Indonesia mendukung jika para anggota DPR RI benar-benar berani menolak RAPBN yang telah diusulkan oleh pemerintah. Mengapa? Ini sangat pemborosan. Mengapa? Karena jumlah pendapatan yang sangat jauh ini akan terjadi selalu defisit yang besar-besaran. Nah, defisit besar-besaran nanti ini akan berpotensi menambah utang. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru 2 tahun sudah menambah utang hampir 2.000 triliun rupiah. 2.000 triliun ya, bukan hanya 200 triliun, tapi ini 2.000 triliun rupiah. Ini adalah utang yang sangat ugal-ugalan. Padahal katanya ada efisiensi anggaran, katanya bisa merampas aset koruptor. Nah, pemerintahan Prabowo ini kan katanya di mana-mana efisiensi anggaran, sehingga banyak pengusaha-pengusaha kecil yang tidak bisa melanjutkan usahanya karena sudah nggak ada job-job dari pemerintah. Di samping itu, pemerintah provinsi, kabupaten banyak sekali yang kesulitan membayar gaji ASN. Gaji ASN yang kesulitan dibayar mengapa? Karena transfer dari pusat. Transfer dari pusat selalu disunat, katanya ya alasannya efisiensi anggaran. Kemudian di sisi lain, Prabowo Subianto sering memamerkan bisa menyita uang hasil korupsi hingga miliaran bahkan triliunan rupiah. Uangnya dipamer-pamerkan, tetapi kenyataannya pemerintahan Prabowo selalu menumpuk utang hingga 10.000 triliun. Pertanyaannya, kemana uang hasil dari efisiensi? Kemana uang hasil efisiensi anggaran? Lalu kemana uang-uang yang disita katanya dari perampasan koruptor? Lalu mengapa masih menambah utang? Ini rakyat tidak bisa diam saja karena negara itu sangat erat sekali dengan kaitannya dengan perekonomian. Nah, kalau perekonomian negara gonjang-ganjing, maka buminya ikut gonjang-ganjing. Saat ini sudah terjadi gempa di NTT berkekuatan 7,7. Magnitudonya 7,7 ini adalah skala yang sedang menuju ke tinggi. Berbeda dengan kekuatan 6 di bawah 6. Ini sudah 7,7. Nah, nanti kalau naik sampai 8, ini sangat berpotensi tsunami terjadi di mana-mana. Demikian, semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin 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 Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.